Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk kita memuji dan juga menyembah-Nya. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak buat teman-teman buat merenungin masa-masa kehidupan saat ini yang mungkin banyak dari teman-teman yang sedang merasa pada masalah yang berat, pikiran yang kacau, atau sedang dalam pergumulan yang sulit. Tapi dari setiap ujian hidup yang sedang kita alami sekarang, mari kita sama-sama bisa belajar untuk bisa bersyukur dan juga percaya bahwa di setiap percobaan ini Tuhan sudah menyiapkan rencana yang luar biasa buat kita. Marilah bersama-sama kita pujikan, pujilah aku Tuhan. Sorry.
mengucap syukur atas berkat Tuhan, sehingga sekarang kami bisa beribadah bersama walaupun masih di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa mohon kasih dan juga karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berikan penyertaan dan berkat-Mu dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bukalah hati kami Tuhan untuk mau menerima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats bimbing kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya, kita meningkatkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan pengakuan iman Rasul. Firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk jauh lebih dalam datang padanya dengan memujikan lagu Tuhan Aku Rindu.
Shalom Trinity Community. Mengucap syukur kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menuntun hati kami untuk kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Ayub 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayub 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Teman-teman, kita tahu tentunya cerita tentang Ayub ini. Ayub adalah orang yang benar. Bahkan setidaknya 2 kali Tuhan memuji bahwa Ayub adalah orang yang jujur dan saleh pada pasal 1 dan pasal 2. Tetapi kita lihat iblis tidak percaya, meragukan iman Ayub. Dan kemudian setan berkata kepada Tuhan, kalau saya bahasakan bilang begini, "Itu hambamu Ayub itu saleh, taat karena engkau memberkatinya dengan luar biasa. Coba kalau tidak diberkati, apakah dia benar masih menyembah? Mungkin saja dia mengutuk engkau." Kemudian dalam sepengetahuan Allah, setan mengambil semua harta benda Ayub. Setan mengambil semua anak-anak Ayub. Dan setan juga mengambil kesehatan Ayub, sehingga Ayub dalam keadaan yang sakit. Mungkin kita kalau jadi Ayub kita bingung. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupanku? Ayub juga mengeluh kepada Tuhan. Bahkan Ayub pernah protes kepada Tuhan. Ayub kecewa kepada Tuhan. Bahkan Ayub merasa dirinya paling benar dan paling tahu daripada Tuhan. Tetapi Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan. Kemudian semua pertanyaan Ayub mulai dijawab Allah, mulai dijawab Tuhan. Mulai pasal ke-38 dikatakan, di dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan retoris kepada Ayub. Pertanyaan retoris itu apa? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Karena sebenarnya jawabannya sudah jelas, dan bahkan jawabannya ada dalam pertanyaan tersebut. Allah bertanya kepada Ayub, "Ayub, di manakah engkau saat aku menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang membuat awan? Siapa yang mengatur matahari? Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang mengatur alam semesta? Apakah kamu tahu masa kambing beranak? Siapa yang mengatur rantai makanan? Siapa yang membuat hewan? Apakah engkau memberi kekuatan pada kuda? Siapa yang membuat hewan-hewan besar?" Dalam Alkitab kita dikatakan, siapa yang membuat kuda Nil? Atau siapa yang membuat buaya? Tuhan menyatakan semua itu. Tuhan bertanya semua itu kepada Ayub. Ayub tidak perlu menjawab, karena kita tahu itu semua ciptaan Tuhan, dan Ayub bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, "Oh,
bumi itu bukan diciptakan Allah. Itu karena ada ledakan besar sehingga alam semesta terjadi. Mungkin kita juga berkata, oh manusia itu bukan ciptaan Allah, itu evolusi. Tapi mari kita coba berpikir sejenak. Percayakah dalam ledakan dan benturan-benturan itu tentunya ada hitungan-hitungan yang rinci yang harus tepat supaya membentuk semua alam semesta ini? Kalau semua itu kebetulan dan tidak ada yang mengatur, apakah mungkin semua tertata sedemikian rupa dengan keadaan yang baik? Kompleksitas alam semesta begitu luar biasa. Bahkan dalam tubuh kita, dari rambut sampai kaki, banyak kompleksitas. Dan kita tahu semua itu terhubung, semua itu sangat baik. Kalau gak ada yang ngatur, kalau tidak ada yang merancang, kalau tidak ada yang menciptakan sesuai rancangan itu, apakah mungkin semua ini bisa terjadi? Kalau kita berkata, oh itu evolusi, saya bertanya, kalau memang kita berasal dari kera, mengapa kita memiliki kepribadian? Kita tahu hewan tidak pernah memiliki kepribadian. Dan kalau kita mungkin berasal dari kera, kera berasal dari mana? Tidak mungkin makhluk hidup ada karena benda mati. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan, siapa lagi? Ayub tahu siapa Allah, kedahsyatan Allah dia tahu, kedaulatan Allah ia tahu, rancangannya sempurna dalam setiap detail kehidupan, sehingga ia mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia tahu respon apa yang paling tepat yang dia harus berikan. Sekali lagi, Ayub tahu siapa Allah, sehingga ia tahu siapa dirinya di hadapan Allah, dan dia tahu harus merespon seperti apa di hadapan Allah. Mari kita buka kitab kita yang bagian kita baca tadi. Pada ayat 1 dan ayat kedua, di situ Ayub mengenal Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu berdaulat dan semua rancangannya pasti berhasil dan tidak ada yang gagal. Ayub mengenal siapa Allah. Pada ayat 3b, ia menyesal pernah kecewa kepada Tuhan. Ia menyesal berlagak sok tahu di hadapan Tuhan. Ayub tidak bisa mengatakan, ya aku yang membuat, atau ya aku tahu dari semua pertanyaan Allah. Dia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Sehingga di ayat 3b, kalau Alkitab bahasa Inggris menuliskannya seperti ini, saya bahasa Indonesiakan. Aku berbicara tentang sesuatu yang tidak aku ketahui, sesuatu yang terlalu besar, sesuatu yang luar biasa untuk aku ketahui. Ayub sadar dalam perkataan-perkataannya yang melawan Allah, Ayub salah. Karena itu semua terlalu besar untuk diketahui pikiran Ayub. Ayub tahu siapa dirinya. Kemudian di ayat ke-5 dan ke-6, Ayub tahu bagaimana dia harus merespon. Dia berkata pada ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bahkan dia berkata, dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, bagaimana dengan kita teman-teman? Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, kenapa Tuhan saya harus mengalami ini semua? Dalam semuanya itu, mari kita melihat kitab ini. Allah adalah pencipta. Rancangannya luar biasa. Kompleksitas rancangannya sempurna. Dia tidak pernah gagal, dan pikirannya tidak terselami manusia. Kalau kita tahu ini, bukankah kita harusnya tahu siapa kita di hadapan Allah, dan kita tahu respon apa yang harus kita miliki? Bukanlah tindakan yang tepat kalau kita mempersalahkan Tuhan
atas penderitaan yang kita alami. Ingat bahwa penderitaan dalam kitab Ayub ini disebabkan oleh setan yang melakukan, bukan berasal dari Allah. Dan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita juga, dosa, penderitaan muncul karena manusia pertama memilih untuk tidak taat, sehingga dosa membuat kehendak manusia menjadi jahat, dan itu menimbulkan penderitaan. Jadi kejahatan dan penderitaan bukan buatan Allah, bukan berasal dari Allah, tetapi karena manusia itu sendiri, walaupun dalam sepengetahuan Allah. Ya, mungkin kita berkata, ya kalau memang penderitaan itu adalah salahku, ya sudah, tidak apa-apa aku menderita. Tapi kalau misalkan aku tidak berbuat apa-apa, tetapi aku menderita, bagaimana ini? Mungkin kita bertanya seperti itu, teman-teman. Ingat bahwa dalam penderitaan Allah sanggup berkarya. Dalam penderitaan orang yang benar akan membawa orang itu kepada kedewasaan yang lebih lagi, membawanya pada level kehidupan yang selanjutnya, level kedewasaan yang selanjutnya di hadapan Tuhan. Kedewasaan yang Tuhan mau diajarkan bagi kita. Penderitaan seringkali membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan percaya tidak percaya, penderitaan membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan. Rasul Paulus hidup di penjara, dikejar-kejar, tetapi kita lihat dalam penderitaannya, Injil Tuhan tersebar di seluruh bumi. Tapi masalahnya dalam penderitaan itu, apa yang kita lihat? Maukah kita percaya Allah rancangannya tak pernah gagal? Maukah kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Allah? Dan maukah kita merespon sesuai kehendak Allah? Ada dua cerita yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada hari ini. Ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah pertama, ada seorang ibu. Dia bukan orang kaya. Dia hidup dalam kesulitan. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang hidupnya ternyata tidak benar. Suka mabuk-mabukan, sering berjudi, main perempuan, dan seterusnya. Ibu ini tentunya berharap suaminya bisa bertobat suatu saat. Suatu hari dia bahkan mengangkat seorang anak yang bukan anaknya, dan dia merawat anak ini. Dia tidak punya anak kandung, teman-teman. Dan mungkin orang-orang sekitar, kamu loh hidup susah, suamimu kayak begitu, kok kamu malah mengangkat anak. Tetapi ibu ini dengan luar biasa terus merawat anak ini. Singkat cerita, anak ini dididik dalam jalan Tuhan. Tapi yang jadi masalah, suaminya bukan makin hari makin baik, teman-teman, tapi suaminya malah akhirnya menikah dengan perempuan lain. Dia belum bercerai, tapi suaminya ini menikah dengan perempuan lain. Dan akhirnya dengan perempuan lain ini memiliki seorang anak. Dan tahukah teman-teman, ibu ini pasti menderita. Kita menilai pasti ibu ini menderita, teman-teman. Tetapi kalau kita tahu ibu ini malah juga merawat anak dari suaminya yang dengan istri barunya dirawatnya. Dan dalam penderitaan itu, dia berhasil membawa 2 jiwa kepada Tuhan Yesus. Bahkan anak yang diangkatnya saat ini menjadi seorang majelis di gereja. Teman-teman, ibu ini menderita, tapi ia memiliki hati yang mau dibentuk Tuhan. Ia memiliki respon yang tepat. Ia mendapat sukacita terbesarnya, yaitu adanya orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Cerita kedua, ada seorang anak. Dia dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, tetapi ternyata anak ini memiliki isu penerimaan diri. Ia membandingkan dirinya dengan orang-orang sekitarnya. Kenapa
aku tidak kaya seperti orang itu? Kenapa aku tidak pintar seperti orang itu? Kenapa aku tidak tampan seperti orang itu? Kenapa aku tidak pandai berkomunikasi seperti orang-orang lain? Banyak pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Hal ini membuatnya memiliki perasaan yang minder, rendah diri yang begitu parah. Tapi ternyata Tuhan berproses dalam kehidupan anak ini. Anak ini saat SMP dari 36 siswa ranking 32, teman-teman. Tetapi ketika dia masuk SMA, dia memang masuk bukan ke sekolah favorit. Anak ini tiba-tiba ternyata ranking 3 dari 23 murid. Tuhan menunjukkan kepada anak ini bahwa dia tidak terlalu bodoh. Kemudian dia masuk kuliah. Singkat cerita, anak ini ternyata dipercaya sebagai wakil ketua sebuah organisasi yang lumayan banyak pesertanya. Tuhan kembali menunjukkan kepada anak ini bahwa ia juga bisa berkomunikasi dengan baik. Anak ini anak rumahan, teman-teman. Dia melamar kerja. Dia tidak tahu bisa ditempatkan di mana saja. Yang dia tahu, dia dipanggil ke Jakarta waktu itu. Ternyata setelah sampai di Jakarta, anak ini dikirim ke Ambon oleh perusahaannya. Ya, di sana dia bekerja memimpin tim sales yang ada. Dan ternyata tentunya banyak penolakan. Di situ Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa penolakan bukan akhir dari segalanya. Kemudian di sana Tuhan ternyata mempertemukan dengan belahan hatinya. Dan Tuhan menyatakan kepada anak itu, penerimaan bukan hanya bicara tentang fisik. Wow, kita lihat apa yang dialami anak ini. Tuhan boleh kerjakan sampai puluhan tahun, 20 tahun. Mungkin anak ini tidak paham kenapa. Kita mungkin seringkali banyak pertanyaan, kenapa? Tapi anak ini terus melihat bagaimana Tuhan yang berproses dalam kehidupannya. Sehingga dalam 20 tahun itu Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan mendewasakan hidupnya. Ketika hati terus mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan bahwa seringkali kesulitan dan penderitaan membuat kita mengenal Allah lebih lagi dan membawa kita pada level kedewasaan yang selanjutnya. Teman-teman, anak itu adalah saya. Teman-teman, mungkin kita berkata, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa aku harus mengalami ini? Mungkin bukan suatu penderitaan, tapi kita bertanya, kenapa Tuhan aku harus mengalami ini? Kenapa? Ya, mari kita sudah mengenal Allah dan kita tahu rancangannya sempurna dan tidak pernah gagal. Miliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Memang Roh Kudus memampukan kita semua, tapi Tuhan meminta komitmen kita dalam kehendak bebas yang Ia berikan. Ia meminta hati kita yang mau dibentuk. Percayalah, setiap proses kehidupan, setiap apa yang kita alami, bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bisa Tuhan pakai untuk membawa kita kepada kedewasaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bisa Tuhan pakai untuk membawa kita semakin mengenal akan Tuhan. Kadang kita bukannya memiliki hati yang mau dibentuk, tetapi malah menyalahkan Tuhan. Mungkin kita lari dari hadapan Tuhan. Kita lari dengan mencari teman-teman. Kita lari mungkin dengan mencari hiburan. Kita lari dengan mencari harta. Teman-teman, saya mau katakan, harta, hiburan, teman-teman tidak akan membawamu pada sukacita sejati. Itu kata firman Tuhan, dan itu yang saya saksikan.
Setelah uang habis, sukacita habis. Teman adalah manusia yang begitu mudah mengecewakan kita. Ketika kita mencari hiburan selesai, sukacita kita habis. Tetapi sukacita di dalam Tuhan itu selama-lamanya, berkelanjutan. Dan itu kata firman Tuhan, dan itu yang saya saksikan. Pembentukan Tuhan dapat dilalui atau kita alami dalam setiap proses apa yang kita hadapi hari demi hari. Pembentukan Tuhan juga bisa melalui orang lain, melalui orang-orang di sekitar kita, nasihat-nasihat orang di sekitar kita. Mari peka dalam mendengar suara Tuhan. Mari, kita sudah mengenal Allah. Kita mengenal siapa diri kita di hadapan Allah, sehingga kita mau merespon, yaitu memiliki hati yang mau dibentuk dan tetap bergantung kepada Allah. Dan lihatlah, suatu hari nanti, sukacita yang daripada Tuhan, kedewasaan iman yang Tuhan mau bawa untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami mohon Roh Kudus untuk terus berkarya dalam kehidupan kami, membentuk hati kami, biar hati kami mau terus dibentuk oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Yeskiel. Kiranya firman Tuhan barusan mau kita renungkan dan kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Mengikut Kristus yang Mulia. atau bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di ruang Unity lantai 1. Selamat hari Minggu teman-teman.